Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI dapat memotivasi kita untuk hidup dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, juga panjang, yang terkadang begitu mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, begitu mengerikan dan mencekam. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak menyenangkan, tampaknya semua serba terbatas. Namun di tengah keadaan ini, kasih Tuhan sungguh nyata. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan umatnya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya dan hamba-hambanya yang tekun dan setia merawat umatnya menjalani hidup seorang diri. Tuhan selalu hadir dan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang menetap di dalam hati umat. Kehadiran Tuhan membuat umat tetap bertahan dan memiliki pengharapan untuk bersahabat dengan alam serta tekun menggarap tanah pemberian Tuhan. Itulah yang membuat umat Tuhan juga hamba-hambanya yang berada di wilayah pelayanan dan kesaksian tetap berjuang dan bertahan dalam kemandirian. Bersyukurlah kepada Tuhan pemilik kehidupan, karena kita selaku GPIB diberi kekayaan, suku, budaya, alam, sehingga dapat merasakan indahnya keberagaman, indahnya persahabatan dengan alam, dan indahnya kasih persaudaraan. Kasih Tuhan selalu hadir dalam rumah besar kita, GPIB, untuk dipancarkan dalam kehidupan umat yang berkarya nyata bagi Indonesia. Marilah berdiri, menghadap Allah dalam ucapan syukur dan pujian, Gita Bakti 24 bait 1 dan 2.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, nats pembimbing hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan kekudusan, dalam Yesus hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, dengan hati yang penuh syukur, kami menyembah dan mengagungkan-Mu. Kasih dan setia-Mu tidak sedikit pun beranjak dari hidup kami. Pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan keluarga, gereja dan bangsa kami. Namun di tengah kondisi kami saat ini, kami belum sepenuhnya mampu menjadi umat-Mu yang menghadirkan Engkau dalam karya-karya nyata kami. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri
dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Ya Bapa, kami mohon ampunilah kami untuk setiap kegagalan kami menjadi saksi-Mu dalam karya-karya hidup yang nyata bagi sesama. Agar dalam anugerah pengampunan-Mu, kami mampu menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan dimanapun kami ada dan berkarya. Baik di kota, di desa, bahkan di pelosok desa yang hidup tanpa cahaya lampu listrik. Kami tetap bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Bimbinglah kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam perjumpaan kami dengan orang lain. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya bahwa rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini kunjuk padamu. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya bahwa rahim Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersaat teduh dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing kami dalam perenungan firman-Mu di saat ini. Melalui hikmat yang Kau berikan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berilah hikmat dan tolong, agar apa yang disampaikan adalah firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Mari saudara-saudara kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan
firman dalam Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 berkata, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain dari samping anak-anak itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, film berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah film drama Indonesia di tahun ini yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko dan diadaptasi dari novel yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini karya Marcella. Di dalam film itu dikatakan atau diceritakan tentang konflik yang terjadi dalam keluarga. Diceritakan bagaimana daya juang seorang ayah atau suami yang mengupayakan kebahagiaan hidup keluarganya. Ia memberi pesan kepada anak sulungnya ketika anak sulungnya berusia 8 tahun, dan saat ia bergumul di rumah sakit menantikan kelahiran anak yang ketiga. Pesannya kepada si sulung, Angkasa tahu nggak tugas seorang kakak itu apa? Lalu dia melanjutkan, tugas seorang kakak adalah menjaga adik-adiknya. Pesan moral ini mendorong anak untuk menjadi pribadi yang dewasa karena diberi tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya. Angkasa, Aurora, dan Awan, mereka bertiga hidup dalam keluarga yang positif, di mana kedua orang tua mereka mendukung kegiatan serta karir mereka. Angkasa bekerja di bidang promotor, Aura di bidang karya seni, dan Awan adalah calon arsitek yang mengalami kegagalan dalam berelasi dengan orang lain. Bumbu-bumbu konflik terlihat di dalam keluarga itu, dan ketika Awan memiliki teman baru, lalu mengalami perubahan dari cara hidup dan tingkah lakunya, itu menimbulkan konflik di dalam keluarga,
Dan konflik itulah merupakan titik awal dari trauma dan rahasia besar terungkap di dalam keluarga ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Kejadian juga yang menjadi bacaan kita hari ini menceritakan kepada kita tentang konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga Laban. Bila kita melihat ke belakang tentang hubungan antara Yakub sebagai menantu dan Laban selaku mertua, hubungan mereka tidak harmonis. Karena sejak awal mereka ketika berkomunikasi, berelasi, Laban dan Yakub mereka memiliki hubungan yang kurang baik. Berkaitan dengan perilaku Laban yang menipu Yakub ketika Yakub berniat untuk menikahi Rahel. Niat Yakub ini dihalang-halangi oleh Laban karena saat hari perkawinan justru Lea yang datang pada Yakub, bukan Rahel. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dari dalam diri Yakub. Ia sudah bekerja giat selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel tanpa keluh dan dengan sungguh-sungguh, tetapi ia merasa diperlakukan tidak adil oleh Laban. Dengan alasan bahwa tradisi yang berlaku di wilayah mereka, seorang adik tidak boleh menikah mendahului kakaknya. Dan untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja lagi kepada Laban selama 7 tahun. Yakub jalani itu dalam ketekunan, dan hal itu menggambarkan kesungguhan Yakub untuk mendapatkan Rahel. Dan setelah menikah, Yakub tidak mencari lagi istri. Padahal di zaman dulu, seorang pria memungkinkan untuk memiliki istri lebih dari 2. Tetapi Yakub tidak melakukan hal itu. Ia tetap mengasihi istrinya, ia tetap mengasihi anak-anaknya. 14 tahun Yakub berjuang untuk mendapatkan Rahel. Dan inilah kecerdikan Laban untuk memperdaya Yakub agar Yakub bekerja padanya. 6 tahun Yakub harus bekerja lagi dengan pada Laban untuk mendapatkan ternak, meskipun 10 kali Laban mengubah upah Yakub. Hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus diungkapkan di dalam ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ungkapan ini adalah ungkapan di mana Yakub merasa diperlakukan tidak adil. Yakub diperlakukan oleh Laban mertuanya dengan tidak berperi kemanusiaan. Dan ungkapan inilah yang dirasakan oleh Yakub selama ia ikut dengan Laban. Laban bersedia mendengarkan rasa ataupun keluh kesah Yakub, dan hal itu membuat Yakub merasa lega. Di tengah-tengah rasa tidak nyaman tinggal di rumah mertua, dengan segala peristiwa yang dialami oleh Yakub, Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah Laban, dan ia kembali ke rumah orang tua secara diam-diam. Keputusan Yakub ini digumuli, dan bila kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, dia bergumul di hadapan Tuhan, dia bergumul di hadapan Allah, dan atas dasar perintah Allah, ia memberitahukan istrinya bahwa ia mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah mertuanya. Mendengar keputusan Yakub, Laban menyusul. Namun Tuhan telah memperingatkan Laban agar tidak berbicara kasar terhadap Yakub. Mereka bertemu di wilayah pegunungan Gilead. Laban menahan dan menguasai dirinya untuk tidak berbicara kasar kepada Yakub. Perjumpaan ini menimbulkan kemarahan Yakub oleh karena tuduhan-tuduhan Laban terhadap Yakub.
hubungan mereka semakin tidak baik, cenderung terancam untuk menjadi rusak. Dan Laban melihat keadaan itu. Karena itu agar hubungan mereka tetap terjaga, maka Laban mengajak Yakub untuk membuat perjanjian damai di antara mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Laban mengajak berdamai? Karena Laban sudah berjumpa dengan Allah. Karena Allah mencintai perdamaian. Allah menciptakan manusia sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah yang merepresentasikan keberadaan Allah dalam relasinya dengan sesama dan dengan makhluk lain di bumi ini. Manusia tidak hidup sendiri di dunia ini. Ia ada bersama-sama dengan makhluk yang lain. Karena itu pada ayat 44 dikatakan kepada kita sekalian, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Laban mengajak Yakub untuk mengikat perjanjian di antara mereka, supaya menjadi kesaksian antara mereka. Dan di dalam ayat 48 mereka membuat timbunan batu yang menjadi saksi antara mereka. Dan tempat itu disebut sebagai Galet, yang artinya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Dalam perjanjian itu Allah yang menjadi saksi. Laban berinisiatif atas perintah Allah untuk membuat perjanjian, memulihkan hubungan mereka yang selama ini telah rusak karena mereka saling memanfaatkan, mereka tidak saling percaya, dan mereka saling curiga satu dengan yang lain. Dan inti dari perjanjian itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakub harus menjadi suami yang baik bagi istrinya, dan ia tidak boleh menyakiti mereka. Ia tidak boleh menikahi orang lain. Dan Yakub tidak pernah memberi alasan kepada Laban apapun untuk curiga bahwa ia akan menjadi orang yang macam-macam selain sebagai suami yang baik. Inti perjanjian yang lain adalah bahwa Yakub tidak boleh sekalipun menjadi tetangga yang jahat bagi Laban. Dan itu disetujui oleh Yakub. Bahwa di antara mereka harus saling memaafkan, saling melupakan segala kejahatan yang sudah dilakukan atau diterima, dan tidak mengingat-ingat lagi. Yakub diharap tidak mengingat-ingat lagi akan masa yang lalu, tetapi didorong untuk melihat kepada masa yang akan datang. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, apa implikasinya bagi kita? Yang pertama adalah bahwa perdamaian itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita bisa belajar dari Yakub. Ketika Laban mengajaknya untuk membuat kesepakatan damai di antara mereka, Laban tidak mengikuti amarahnya. Yakub juga tidak mengeraskan hatinya. Yakub menundukkan egonya. Yakub belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri karena Allah. Ia belajar untuk rendah hati. Ia telah berdamai dengan Allah dan itu membuatnya dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dan sakit hati, tetapi berusaha untuk mengalahkan dan tidak mengingat-ingat lagi peristiwa masa lalu yang terjadi di antara dirinya dan Laban. Saudara-saudara, ketika kita memiliki pengalaman yang mirip ataupun hampir sama dengan Yakub, maka ingatlah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus, hubungan antara Allah dengan kita adalah sudah diperdamaikan.
Dosa-dosa kita sudah dihapuskan dan kita bukan lagi sebagai seteru Allah. Bahkan Yohanes sendiri bersaksi, kita adalah sahabat Allah. Damai dalam diri akan menolong kita untuk mewujudkan damai dimanapun kita berada. Damai dengan diri sendiri adalah pintu berdamai dengan sesama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat pertama untuk menciptakan damai adalah keluarga. Pertengkaran ataupun ketidakharmonisan dalam keluarga disebabkan karena masing-masing pribadi bersikap ego, mementingkan diri, dan mengeraskan hati. Hal itu yang kemudian membuat kohesi dalam keluarga menjadi renggang. Relasi antara orang tua dengan anak dingin. Rumah seperti hotel, hanya tempat untuk check-in dan check-out. Tinggal di rumah hanya untuk tidur dan masing-masing pribadi dalam rumah tidak mempunyai waktu untuk berkumpul bersama karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Rumah tidak menjadi tempat yang nyaman bagi anggota keluarga. Setiap hari tegang, panas, karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi di dalam rumah. Saudara-saudara, perjanjian antara Laban, perjanjian damai antara Laban dan Yakub adalah contoh hidup bahwa ketika terjadi ketidakharmonisan, ketidakdamaian dalam relasi antara anggota keluarga masing-masing, maka masing-masing pribadi yang pertama harus bersedia menundukkan ego dan tidak mengeraskan hatinya agar tercipta damai dalam hidup keluarga. Yang harus dikembangkan adalah kasih. Kasih menghapuskan kemarahan, kasih menghapuskan dendam, kasih menghapuskan sakit hati, kasih menghapuskan kebencian. Perdamaian antara Yakub dan Laban terjadi karena keduanya belajar untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Tidak memotong pembicaraan yang lain, tetapi sedia mendengarkan dengan baik untuk mengerti dan memahami maksud dan perasaan yang lain sehingga tercipta pengertian. Tidak banyak berbicara sehingga kata-kata yang dikeluarkan tidak menimbulkan luka atau rasa sakit hati. Saudara-saudara, di era pandemik dan new normal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kita membangun kehidupan keluarga yang hidup dalam damai Kristus. Banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita berbenah. Berbenah untuk keluarga yang kita cintai. Buang ego, buang kekerasan hatimu. Belajar mendengarkan. Belajar memberikan waktu saudara untuk keluarga saudara. Belajar duduk bersama, ngobrol bersama, bergurau bersama agar kehangatan cinta kasih di dalam keluarga terbangun kembali dalam hidup keluarga saudara. Bangunlah tradisi berlutut bersama, artinya berdoa bersama, beribadah bersama. Bukan hanya di hari Minggu dan di hari Rabu saja pada saat ibadah keluarga. Tapi belajar berlutut bersama setiap hari sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak. Duduk bersama artinya berbicara bersama, ngobrol bersama. Memberikan waktu untuk mendengarkan orang lain. Memberikan waktu untuk anggota keluarga kita. Duduk bersama untuk bercerita, duduk bersama untuk curhat, dan berjalan bersama. Berjalan bersama artinya berjalan untuk melihat masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Bangunlah tradisi ini dalam kehidupan keluarga agar tercipta damai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Berlutut bersama, duduk bersama, dan berjalan bersama. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perdamaian itu harus disebarkan secara luas kepada semua orang. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk menjalankan misinya. Mari
kita mewujudkan perdamaian di lingkungan tempat tinggal kita, dalam kehidupan persekutuan kita juga, dalam kehidupan bergereja kita. Kita berjuang dan mengupayakan perdamaian itu, agar tidak ada diskriminasi, tidak ada perlakuan semenang-menang terhadap sesama, dan tercipta kehidupan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Contoh hidup Yakub dan Laban adalah contoh yang baik bagi kita. Mari saudara-saudara, kita bangun damai sejahtera sorgawi dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Pancaran cinta sang kali, hendaknya kita bersaudara, bersama bergandeng tangan,
sayang, demi hidup yang bahagia. Hiduplah selalu dalam kasih, Tuhan akan merahmati. Kehendak Tuhan yang dicari, hidup damai tiap hari. Janganlah ragu, jangan bimbang, hidup dalam perbedaan. Asalkan ada kasih sayang, berkat Tuhan pasti datang. Bersemi selalu rasa damai, mekar berseri dalam hati. Curahan kasih yang abadi, pancaran cinta sang kali. Hendaknya kita bersaudara, bersama bergandeng tangan. Semailah rasa kasih sayang, demi hidup yang bahagia. Hiduplah selalu dalam kasih, Tuhan akan merahmati. Kehendak Tuhan yang dicari, hidup damai tiap hari. Janganlah ragu, jangan bimbang, hidup dalam perbedaan. Asalkan ada kasih sayang, berkat Tuhan pasti datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan syukur dan terima kasih kami di hari ini. Engkau telah menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada, agar damai Kristus nyata melalui seluruh kehidupan kami, lewat kata dan perbuatan kami. Dan tolonglah kami untuk memulainya dalam kehidupan keluarga kami, agar keluarga kami juga dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Berkatilah para pimpinan bangsa kami, berilah mereka hikmat,
agar mereka dapat memimpin bangsa ini dalam hikmat Tuhan, sehingga mengambil keputusan yang bijaksana. Mampukan mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang arif, dan mereka mampu menyelesaikan setiap persoalan berbangsa negara, terkhusus ketika kami sedang berada dalam masa new normal saat ini. Tuhan memberkati agar sebagai warga negara kami menopang dan mendukung akan program pemerintah dengan saling menjaga satu dengan yang lain dan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan bagi bangsa dan negara kami. Dalam hidup bergereja, Tuhan tolong kami agar sebagai gereja Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk menjadi gereja yang sungguh-sungguh nyata hadir menghadapi setiap persoalan hidup berbangsa negara dalam tuntunan dan bimbingan kasih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar sebagai gereja kami juga dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, Tuhan mampukan kami untuk kami senantiasa menjaga kehidupan kami yang selalu memiliki damai di tengah-tengah kehidupan pribadi kami. Tolonglah kami Tuhan, agar apapun pergumulan kami, agar apapun harapan-harapan kami tetap merasakan damai sejahtera Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B, bait 1 dan 6. Pakailah
Marilah kita berdiri dan berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu, dan layakkan kami untuk menjadi saluran berkat dalam pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami menyerahkan persembahan dan hidup kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah berdiri. Renungkanlah perjalanan hidup yang telah dilewati, baik pribadi maupun keluarga. Bila ada kepahitan yang berakar di hati, berdamailah dengan diri sendiri, agar kita mampu menjadi berkat bagi orang lain dalam toleransi yang rukun, damai, dan berkualitas. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.